Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, bincang-bincang matematika, bincang-bincang ringan. Ya, semoga bermanfaat dan tidak lebih dari 15 menit ya. Atau sekitar itu, tidak lebih dari 16 menit. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semuanya, kalau kita itu ingin menyukai sesuatu, kita selalu menyebut-nyebut, mempelajari, juga kita selalu untuk serius memahaminya, belajar dengan serius, maka lama-lama kita menyukai. Karena apa? Saya setiap kali bicara masalah menyukai, memotivasi, banyak sekali para siswa yang tidak suka dengan pelajaran matematika. Padahal itu bagian penting bagi dirinya, baik nanti untuk melanjutkan sekolah maupun untuk menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Ya, yang sangat berguna. Karena itu, eh, melalui matematika itu, orang lalu bisa berpikir cerdik, berpikir smart, tempat itu halus, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir inovatif, bernalar dengan benar, dan juga bisa mengendalikan pemikiran-pemikirannya dengan menggunakan penalaran-penalaran yang baik, yang benar itu. Jadi bukan sekadar emosi saja, bukan sekadar pendapatnya dirinya harus diterima, egois. Nanti bisa keluar dari permasalahan egois. Artinya memandang kehidupan itu bersosial, bukan dirinya saja yang benar. Artinya juga menerima pendapat-pendapat orang lain. Ya, tidak lalu hati kita, pikiran kita yang benar itu hanya dari si A saja, dari si B saja. Nah, ini menjadi membatasi diri. Nah, seseorang yang membatasi diri seperti itu, akhirnya perkembangan pengetahuannya kurang. Ya, jadi kurang merdeka dalam belajar. Itu maksudnya merdeka itu sebenarnya seperti itu. Ya, jadi merdeka belajar kita bukan sekehendak hati kita belajarnya itu bukan, tapi kita eh, apa eh, memiliki kebebasan dalam pikiran, ya berkomunikasi, tetapi terarah karena diarahkan oleh logika kita, oleh diri kita, oleh pengendalian dari nafsu kita, ya emosi kita. Nah, begitu antara lain matematika kok bisa seperti itu? Ya bisa saja ya, karena memang matematika itu menyentuhnya utamanya di kognitif, ya dalam akal kita, di otak kita, maka akal kita akan memproses kalau itu baik ya kita katakan baik, kalau jelek ya jelek. Ya kalau nafsu kan bisa jadi karena nafsunya yang baik di dilanggar menjadi kurang baik gitu ya. Jadi ya tidak bisa yang kurang baik menjadi dianggap baik ya, gitu ya. Ya jadi tidak bisa. Yang baik tetap yang baik. Yang kurang baik ya tetap kurang baik, tidak bisa dilanggar. Ya. Orang 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 misalnya baik kok dikatakan tidak baik ya tidak mau ya. Jadi orang yang kurang baik dikatakan baik ya juga tidak, jangan begitu kan begitu. Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan halus ya, masalah halus dari matematika kita bisa berlatih seperti itu, membantu besar dalam bidang religius ya. Dalam religiusnya juga ada eh, panduan-panduan atau pedoman-pedoman kriteria-kriteria itu
nanti bisa diserap dengan cara, wah ini masuk akal. Meskipun di dalam agama itu tentu masih ada hal yang lain karena harus percaya kepada yang gaib, ya percaya kepada yang gaib. Ya ini khususnya bagi yang beragama Islam, ya itu percaya kepada yang gaib. Ya itu di surah Al-Baqarah itu ya ada pernyataan ya yang percaya pada yang gaib. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Mereka yang percaya kepada yang gaib. Yang gaib itu ya ini luar biasa juga keberadaannya sebagai contoh pendekatan karena angin ya, angin itu ada angin ya tapi wujudnya gimana? Nggak tampak. Nah, itu pendekatan untuk yang gaib. Jadi, salah satu malaikat gaib, ya kita harus percaya kepada adanya malaikat. Misalnya seperti itu. Ya, kembali ke matematika. Matematika itu bersifat logis, melatih kita berpikir logis dan lebih banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari di dunia, tapi juga mendukung hal-hal yang bersifat agamis ya. Bukan berarti kalau kita belajar matematika lalu malah tidak kuat imannya, malah menjadi semakin kuat karena ada eh, perintah juga afala yatafakkarun, apakah kau tidak berpikir? Ya berpikir itu antara lain untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran melalui matematika. Ya tidak mengesampingkan yang lain, tapi karena pendapat dari para ahli, para orang di dunia ini yang ahli-ahli, ya, filsuf dan semuanya, bahwa matematika itu the queen of science. Nah, jadi ratunya ilmu pengetahuan, karena itu butuh semuanya. Ya, matematika for all, matematika untuk semuanya. Pedagang ya butuh, ya cendekiawan ya butuh, ilmuwan ya butuh, ya masyarakat umum ya butuh. Itu namanya matematika for all untuk semuanya. Ya, karena untuk semuanya senantiasa dipelajari di sekolah. Ya, rupanya matematika terus akan dipelajari di sekolah sampai ya kapan ya sampai sekolah masih ada itu tetap akan dipelajari. Ya ini di pesantren-pesantren mestinya digalakkan juga ya matematika itu ya kadang-kadang matematikanya masih banyak yang lemah ya supaya menjadi ilmuwan ya agama game agamis yang menjadi kuat juga di bidang matematikanya di bidang cara berpikirnya begitu ya sehingga di situ juga ada kan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim eh, ketika maaf ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Ini Qur'an al-fajri karena masyuda. Ya, jadi eh, belajar dari Al-Quran. Misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Itu. Ya, jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Jadi untuk menjadi ulil albab itu harus lengkap. Ya, karena apa? Karena ciri-ciri dari ulil albab itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu mereka yang memikirkan, memikirkan itu tafakur, zikir, ya, bukan sekadar ingat saja tapi memikirkan. Alladzi ya tafakkaru itu berpikir. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ya. Jadi mereka yang memikirkan tafakur dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ya, memikirkan apa tentang ciptaan langit dan bumi. Nah, kalau tidak punya pengetahuan yang umum juga tidak bisa karena langit dan bumi juga bisa kita amati. Ya, menjadi adanya ilmuwan-ilmuwan yang berkaitan dengan astronomi, dengan geologi, semuanya butuh matematika, butuh pemikiran-pemikiran logis. Ya, saya ulangi ya,
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Jadi kejadian siang dan malam saja itu sebagai ayat, sebagai tanda-tanda bagi orang yang ulul albab. Ulul albab itu ya berilmu, beriman, berilmu. Siapa dia? Antara lain cirinya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka yang tafakur, yang berpikir, ya, yadhkuruna Allah, berpikir, beringat kepada Allah, ya, ketika dia duduk, ketika dia berdiri, duduk, berbaring, gitu. Hmm. Dan juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Itu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardi, tafakkur tentang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ya, lalu muncul kekaguman yang luar biasa. Semoga ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, maha suci Engkau. Baginda adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Nah, itu semua memuat logika, memuat pemikiran. Ya, bahkan disuruh tafakur, diminta untuk tafakur tentang penciptaan langit dan bumi. Lah bagaimana kalau tidak berilmu? Salah satunya juga ada matematikanya. Ya, gitu. Jadi menjadi astronom, menjadi ahli geologi, menjadi ahli ilmu kelautan, menjadi ilmu kedokteran dan sebagainya. Semua butuh matematika. Karena itu semuanya adik-adik, mbak-mbak, mas-mas ya, semuanya tekuni matematika kalau mau menggapai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, ya, apalagi yang berkaitan dengan satu rumpun yang mirip seperti fisika, kimia, biologi, ya, yang tergolong dalam IPA apalagi, dan juga kalau di perguruan tinggi nanti ada teknik, teknik mesin, teknik elektro, ya, juga tadi saya sebutkan ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ruang angkasa, astronomi, ada yang kelautan dan sebagainya, geologi. Nah, itu semuanya butuh matematika. Bahkan di bidang ekonomi banyak sekali juga butuh perhitungan-perhitungan yang melibatkan matematika. Karena itu, ya saya hanya memberi motivasi saja. Pelajari matematika dengan baik, mulai dari sekolah dasar bagi anak-anak yang berada di sekolah dasar. Bapak ibunya mengingatkan, dan juga bagi anak-anak yang sudah agak dewasa di tingkat SMP atau tingkat SMA, belajarlah dengan tekun. Dan nanti di perguruan tinggi, pelajari dengan baik. Ya, jangan tercekat dengan internet saja sekarang ya. Jadi harus juga dasar-dasar matematikanya harus dipelajari dengan lebih baik. Sekian saja, saya hanya cerita-cerita saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berucap dan tutur sapa, karena tadi saya menyinggung-nyinggung. Kalau tadi saya mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran, kalau ada kesalahan, mohon maaf yang besar-besarnya. Ya, semata-mata kesalahan dari kekurangan saya yang dhaif. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Allahumma amin. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.